Cek 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 cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aidi Abdillah. Saya dari Informatika 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu modul 4 PHP dengan soal. Oke, tunggu. Nah, ini dia. Yang soal yang pertama yaitu terdapat suatu kondisi di mana pada tempat fotokopi kampus harga fotokopi per lembar disesuaikan dengan beberapa jumlah fotokopi. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Eh, Jika fotokopi kurang dari 100 lembar, maka harganya sebesar Rp150 per lembar. Nah, jika fotokopi sebanyak 100 sampai 200 lembar, dapat harga Rp100 per lembar. Nah, tapi jika fotokopi lebih dari 200, maka harganya berkurang yaitu Rp80 per lembar. Nah, eh, ini lalu berapa biaya yang harus dibayar jika asumsi pelanggan akan fotokopi sejumlah 150 lembar. Nah, buatlah script dengan menggunakan kondisi if else untuk menampilkan biaya fotokopi. Lalu yang kedua, buatlah keterangan dari grade nilai dengan menggunakan if else dan switch case, yaitu lalu hari 90. Nah, ini dengan nilai 90 sampai 100 dengan keterangan A, yaitu baik sekali 76 sampai 89, B baik 60 sampai 75, C cukup 50 sampai 59, D hampir cukup 0 sampai 49, E kurang. Nah, soal yang ketiga, dengan menggunakan switch case, buatlah script untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Nah, eh lalu kita ini coba masuk ke codingannya. Oke. Nah, ini seperti biasa kita masukkan dulu ininya doctype HTML-nya. Lalu di body ada yang membungkus PHP. Nah, yang pertama kita memasukkan variabel jumlah lembar. Nah, ini menentukan jumlah lembar yang akan difotokopi. Nah, ini dalam kasus ini kan dimintakan 158. Nah, setelah itu kita masuk ke if-nya. Untuk menentukan harga per lembar berdasarkan jumlah lembar. Nah, jika if jumlah lembar kurang dari 100, maka harga per lembar yaitu 150. Nah, lalu else if jika jumlah lembar antara 100 hingga 200, ya ini termasuk 200 atau jumlah lembar kurang dari atau sama dengan 200, maka harga per lembar yaitu 100. Nah, jika jumlah harga per lembar yaitu 80, maka eh, jika jumlah lembar lebih dari 200, maka harga per lembar yaitu 80. Nah, pada kasus ini kan jumlah lembar yaitu 158. Nah, sehingga harusnya memenuhi kondisi kedua yaitu 100 kurang dari atau sama dengan jumlah lembar yaitu kurang dari atau sama dengan
200 dan harga per lembarnya yaitu 100. Nah, lalu kita mengekokan biaya fotokopi untuk kita memanggil ini jumlah lembarnya, nah itu lembar lembar adalah Rp titik total, kita memanggil total biayanya. Itu coba kita lihat. Nah, biaya fotokopi untuk 158 lembar yaitu 15.800. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita baca soalnya lagi dulu. Nah, ini menentukan grade. Nah, seperti biasa kita masukkan HTML-nya dulu, lalu kita masuk pada PHP-nya. Setelah itu, nah ini kan yang pada soal. Nah, ini di sini saya kan variabel nilainya menyimpan 70. Dalam kasus ini saya menyimpan 70. Lah, lalu saya akan menentukan grade-nya berdasarkan nilainya. If nilai lebih dari atau sama dengan 90, NN ini perbandingannya, dan nilai eh, kurang dari atau sama dengan 100 yaitu grade-nya A. Lalu jika nilai lebih dari atau sama dengan 76 atau nilai kurang dari sama dengan 89, maka ini grade-nya B. Nah, lalu sama jika grade C lebih dari atau sama dengan 60, maka nilainya juga atau kurang dari atau sama dengan 75, grade-nya C. Lebih dari 50 atau kurang dari 59 yaitu grade-nya D. Dan kalau E itu nilainya kurang dari 50 atau tidak sesuai kondisi lain. Nah, kasus ini kan menentukan nilai 70. Nah, maka 70 ini berada di rentang nilai yang harusnya C. Nah, lalu kita ini masuk ke switch case yang akan menyatakan keterangannya. Nah, bagian ini menggunakan struktur kontrol yaitu switch case yang memberikan keterangan berdasarkan grade, yaitu grade A keterangannya baik sekali, dengan grade B yang bukan baik, grade C cukup, grade D hampir cukup, grade E kurang, grade E kurang, lalu default grade tidak valid. Nah, kita mengekokan grade yaitu memanggil grade-nya, lalu mengekokan keterangan memanggil keterangannya. Nah, lalu menampilkan hasilnya. Kita coba lihat. Grade C dengan keterangan cukup. Kita masuk ke ini dengan apa tadi? Dengan soalnya suitcase untuk membaca bulan saat ini. Nah, kita membuat variabel bulan yang menyimpan nama bulan yang ingin diperiksa. Nah, saya ini menyimpan Februari. Lalu variabel tahun
eh, saya menaruh tahun 2024. Tahun ini penting untuk menentukan apakah Februari ini memiliki 28 hari atau 29 hari, yaitu tahun kabisat. Nah, lalu kita membuat switch-nya. Nah, dengan bulan dengan 31 hari, yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember, ditetapkan memiliki 31 hari. Nah, lalu bulan dengan 30 hari, yaitu April, Juni, September, November, ditetapkan memiliki 30 hari. Nah, bulan Februari, nah ini jika jika bulan adalah Februari, maka program ini akan memeriksa apakah tahun adalah tahun kabisat. Nah, tahun tahun kabisat ini akan terjadi jika tahun modulus 4, yaitu habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 atau tidak sama dengan 0. Nah, atau habis dibagi habis dibagi 400 atau tidak digunakan di kode ini karena tahun 400-an tidak akan dibahas. Nah, eh, lalu kita kalau defaultnya jumlah memunculkan jumlah hari, yaitu bulan tidak valid, mengekokan jumlah hari di bulan, memanggil bulan, nah itu jumlah hari. Nah, coba kita masuk ke outputnya. Jumlah hari di bulan Februari adalah 29. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.